Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matahari dengan NIM 2104030083 dari kelas Manajemen Bisnis Syariah 2C. Nah, di sini saya akan memaparkan materi mengenai brand dan identitas atau menciptakan merek dalam mata kuliah Aplikasi Bisnis Digital. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang menciptakan merek, atau apa sih menciptakan merek itu dan bagaimana? Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu menciptakan merek. Brand atau merek adalah suatu identitas atau nama yang mewakili suatu produk, mulai dari nilai dan manfaat serta perusahaan yang memproduksinya. Brand dapat berupa nama, slogan, simbol. Sebuah merek bisa mewakili suatu bisnis dan mengunggah emosi pelanggan. Bisnis akan dianggap lebih dari sekedar penyedia barang dan jasa atau pelanggan. Jadi, menciptakan merek itu untuk mengidentifikasi barang atau untuk membedakan barang atau jasa dari para pesaingnya. Mengapa sih harus menciptakan merek? Menciptakan merek karena membantu penjual dalam menarik pelanggan atau konsumen yang setia dan menguntungkan, membantu membangun citra perusahaan atau produsen jika merek tersebut menimbulkan persepsi positif di masyarakat, mengidentifikasikan produk dalam perdagangan. Nah, di sini kalian dapat melihatnya ada 9 poin untuk menciptakan merek yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu ciptakan identitas perusahaan melalui merek yang unik. Kedua, pilih namamu. Ketiga, membangun identitas merek yang kuat. 4, yaitu tentukan kepribadian brand perusahaan Anda. 5, komunikasi merek yang efektif. Keenam, yaitu raih pelanggan dengan produk yang unik. 7, membangun karakter produk dengan pedoman yang kreatif. 8, pemulihan bisnis, bangkit setelah krisis. Terakhir yaitu mengubah bisnis dengan rebranding. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa isi penjelasan dari 9 poin yang tadi mengenai untuk menciptakan merek. Nah, yang pertama yaitu menciptakan identitas perusahaan melalui merek yang unik. Nah, sebagai contohnya adalah merek iPhone dan Samsung. Misalnya, dua merek tersebut yang akan muncul di kebanyakan benak para konsumen yang berencana untuk membeli sebuah perangkat elektronik karena merek mereka sudah kuat di pasaran. Para konsumen lebih suka untuk membeli barang mereka dikarenakan adanya rasa keterikatan dengan merek tersebut. Nah, yang kedua yaitu pilih nama. Nama atau logo harus unik, artinya belum pernah digunakan oleh bisnis lain. Kesamaan nama dan logo harus dihindari untuk menjaga keautentikan brand. Jangan sampai nama dan logo membuat bisnis kamu dikaitkan atau dianggap sebagai anak dari bisnis lain. Pemilihan nama dan logo yang unik tidak berarti harus rumit. Justru, nama dan logo yang sederhana akan lebih mudah membekas di benak konsumen dan lebih disukai karena dianggap merangkul semua kalangan. Ketiga, yaitu membangun identitas merek yang kuat. Identitas merek adalah bagaimana cara kita berkomunikasi dengan orang lain, pilihan gaya berpakaian kita,
parfum yang selalu kita gunakan, sampai karakter dari kepribadian kita yang kita tunjukkan kepada orang-orang di sekitar kita sehari-hari. Keempat, yaitu tentukan kepribadian brand perusahaan Anda. Brand personality merupakan keseluruhan karakter yang diciptakan untuk menggambarkan karakter seorang manusia yang diasosiasikan dengan sebuah brand dan dijadikan sebagai konsep komunikasi hubungan dengan pemasaran. Brand personality memiliki beberapa sumber utama, yaitu asosiasi yang pelanggan punya dengan brand, persepsi atau gambaran. Nah, yang kelima, komunikasi merek yang efektif. Contohnya, strategi komunikasi merek yang efektif salah satunya adalah memasang iklan di sosial media maupun jasa online, advertising lainnya. Paid media memungkinkan perusahaan menargetkan calon konsumen berdasarkan demografi dan perilaku mereka di sosial media. Nah, yang keenam yaitu raih pelanggan dengan produk yang unik. Membangun keunikan produk adalah cara meraih kepercayaan pelanggan. Produk yang unik terlihat asli di mata pelanggan. Dengan keunikan ini, pelanggan akan merasa bukan hanya membeli produk atau jasa, tapi juga mendapatkan nilai-nilai. Keunikan ini akan membuat produk lebih unggul dibanding kompetitor dan membantu mendapatkan pelanggan yang setia. Ketujuh, yaitu membangun karakter produk dengan pedoman kreatif. Pedoman gaya produk adalah menentukan tampilan produk, sedangkan pedoman kreatif adalah membantu bisnis menghadirkan sensasi indera manusia. Pedoman kreatif, pedoman untuk menampilkan identitas produk secara kreatif di semua bentuk materi pemasaran. Pedoman kreatif akan membantu siapapun yang membuat materi pemasaran, baik agensi iklan ataupun tim internal. 8. Yaitu pemulihan bisnis, bangkit setelah krisis. Seperti bisnis dinilai melalui produk. Mulailah dengan memastikan produkmu lolos uji standar kelayakan produk dan pastikan kamu atau stafmu punya kemampuan yang cukup untuk menghadapi keluhan pelanggan. Yang terakhir yaitu mengubah bisnis dengan rebranding. Brand atau merek adalah cerminan bisnis. Branding adalah merupakan kegiatan memberikan nama, merek, slogan ke produk yang akan dijual, sehingga menjadikannya berbeda dengan produk milik pesaing untuk mencapai posisi produk yang mapan. Mungkin cukup itu saja yang saya bisa paparkan mengenai materi saya yang judulnya brand dan identitas atau menciptakan merek. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.